Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Zahra Angel Sinasuci dengan NIM 7211419030. Saya dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan atau e-commerce. Perdagangan elektronik, dalam definisi luas, suatu transaksi bisnis yang mengandung akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka sebuah browser. Web yang akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Dalam definisi sempit, transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Di sini juga e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Dalam hal ini, istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik akan sama. E-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce bisnis ke konsumen atau business to consumer atau B2C mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir periode. E-commerce bisnis ke bisnis atau business to business atau B2B mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Transaksi B2B melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit. Orang-orang yang terlibat dalam transaksi B2B biasanya sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis. Transaksi B2C membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik. Manfaat-manfaat tersebut akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkannya bersaing dengan lebih baik di dalam dunia bisnis yang semakin luas menerapkan teknologi komputer. Kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan. Kendala-kendala tersebut akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi sistem informasi. Keamanan adalah salah satu masalah bagi transaksi B2B dan B2C. Inteligensi bisnis atau bisnis intelijensi. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Melaksanakan e-commerce bukanlah suatu keputusan yang diambil tanpa meraih pengetahuan tentang perusahaan dan hubungannya dengan para pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukan dalam cara proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan.
Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran untuk menerapkan iOS. Strategi B2C untuk e-commerce. Nilai uang e-commerce B2B membuat nilai uang e-commerce B2C terlihat begitu kecil. Hanya sekitar 6% dari nilai e-commerce yang dihasilkan oleh B2C. Alasannya yaitu yang pertama, semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Produk-produk digital. Produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Perbedaan lainnya adalah bahwa produk itu sendiri akan berpindah ke aset pembeliannya. Contohnya, musik. Musik yang ada di download harus ditempatkan dalam satu file atau satu CD atau media lainnya. Produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, harus dikirimkan ke pelanggan. Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan pengiriman surat atau barang swasta seperti FedEx, JNE, dan apps telah secara langsung membantu e-commerce eceran. Pemerintahan elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Salah satu contohnya adalah Polk County di Florida. Kantor pajak Polk County menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan pada tahun 2005. Sertifikat pajak adalah cara bagi pemerintah daerah untuk menagih pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar. Langkah-langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama, perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak yaitu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat, yaitu komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komunikasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Para pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam. Banyak yang masih berusia muda, ada juga yang berusia tua. Tetapi pada orang yang berusia lebih tua, banyak yang memilih untuk penghasilannya untuk dibelanjakan. Memiliki dampak yang substansi pada ramalan ekonomi e-commerce. E-commerce B2B nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.